فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Sittu sifatin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 6 sifat di dalam solat yang termasuk tanda-tanda kemunafikan. Jadi ini 6 sifat solat orang munafik. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalil-dalil yang berbicara tentang solatnya orang-orang munafik, maka ada 6 sifat. Hendaklah kita hindari. Yang pertama kata beliau, al-kasal indal qiyam ilaiha. Malas-malasan tatkala melakukannya. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Allah yang maha mampu menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, mengapa mereka malas-malasan? Li'annahum la niyata lahum fiha. Karena mereka memang tidak niat mengerjakannya. Niat mereka kan hanya untuk dipuji orang. Bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala imana lahum biha wala khasyah. Tidak pula mereka beriman kepadanya, kepada syariat solat itu. Tidak pula mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'kiluna ma'naha. Tidak pula mereka mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam solat. Oleh karenanya jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yukrahu an yakuma ar-rajul ila sholati wa huwa kaslan. Dibenci seseorang itu melakukan solat dalam keadaan malas-malasan. Walakin yakumu ilaiha talaqul wajh. Namun hendaklah dia melakukan solat dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Azimur raqbah, dalam keadaan dia sangat bersemangat. Syadidul farh, dan sangat senang. Fa innahu yunajillaha ta'ala wa anna allaha amamahu yaghfir lahu wa yujibuhu idza da'ahu. Karena sesungguhnya dia sedang berbicara kepada Allah, dan Allah ada di hadapannya yang akan mengampuni dosanya dan mengabulkan doanya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat ini tentang sifat solat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan. Jadi jemaah sekalian, ini penting. Hendaklah kita tatkala mau sholat semangat, senang, jangan malas-malasan. Dan juga di ayat yang lain, di surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat mereka, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Tidaklah mereka datang melakukan sholat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Ini sifat solat orang munafik yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mura'atun nas fi fi'liha. Mereka hanya ingin riya kepada manusia. Sebagaimana dalam lanjutan ayat surat An-Nisa ayat 142 tadi. Yura'unan nasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya ingin riya kepada manusia. Dan ketahuilah jemaah sekalian, riya seperti ini
bukan lagi syirik kecil. Ini syirik besar. Karena mereka murni riyaknya. Adapun orang muslim yang riak dalam sholat, itu karena itu disebut syirik kecil karena niat utamanya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Lalu tercampur sedikit niat agar dipuji orang. Meskipun misalkan dia pergi sholat berjamaah, dari seisi masjid dia hanya pingin dipuji oleh satu orang saja. Itu pun bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tercampur sedikit niat agar dipuji oleh satu orang. Maka itulah riya yang disebut dengan syirik kecil. Dan ibadahnya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikumu syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Lalu beliau mengabarkan, kelak di hari kiamat, tatkala mereka menunggu balasan dari Allah atas ibadah-ibadah mereka, maka Allah mengusir mereka dan mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan ibadah kalian kepada mereka ketika di dunia. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Maka ini menunjukkan ibadah mereka tertolak, terhapus pahalanya, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat solat munafik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'khiruha. Mereka suka menunda-nunda solat, bahkan sampai di akhir waktu, bahkan sampai habis waktunya baru mereka mau solat. Ini sifat solat orang munafik. Maksudnya di sini mereka menunda-nunda tanpa ada uzur. Kalau ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak mengapa. Misalkan ada kondisi darurat, seorang dokter lagi mengoperasi pasien, nggak mungkin ditinggal. Kalau ditinggal dia bisa mati. Maka ini sifatnya darurat. Boleh seorang dokter menunda sholatnya karena alasan tersebut. Tapi yang dimaksudkan di sini, mereka nggak punya alasan. Atau ada alasan, tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh, menunda sholat hanya ingin menonton bola. Ini tidak pantas jamaah sekalian. Rasulullah SAW juga mengingatkan di hadis yang lain, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. 3 kali beliau katakan. Seperti apa? Yajlisu yarkubu syams hatta idha kanat bayna qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia duduk santai saja sambil memperhatikan matahari sampai apabila matahari sudah berada di 2 tanduk setan, yaitu hampir saja terbenam, dia pun cepat-cepat bangkit lalu mematuk sebanyak 4 kali, yaitu sholatnya 4 rakaat sangat cepat. Tidaklah dia mengingat Allah padanya kecuali sedikit. Jadi tidak boleh kita menunda-nunda sholat kita tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, wa nakruha, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sholatnya sangat cepat. Sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan, kata Nabi SAW, qama fanaqara arba'an. Dia cepat-cepat berdiri untuk sholat, lalu dia mematuk sebanyak 4 kali. Diibaratkan dia seperti ayam mematuk makanan. Saking cepatnya dia sholat, sehingga tidak tumak ninah. Nah sekarang,
Alhamdulillah kita menjelang bulan Ramadan. Perlu kita ingatkan saudara-saudara kita yang sholat tarawih dengan sangat cepat. Ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya jemaah sekalian, petunjuk beliau, sholat tarawih itu lebih panjang daripada sholat isya. Setiap 2 rakaatnya lebih panjang daripada sholat isya. Tapi yang seakan-akan dianggap sunnah atau disyariatkan, sholat isya kita lihat masih normal. Ketika sholat tarawih agak cepat. Ini malah kebalik. Justru Nabi SAW ketika sholat tarawih lebih panjang daripada sholat isya. Karena anjurannya kan memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Terutama sholat tarawih di 10 malam terakhir. Hendaklah kita tingkatkan. Bukan malah sebaliknya. Berusaha cepat selesai. Sehingga jemaah sekalian, sholat tarawih itu dinamakan sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Tarawih itu dari kata tarwihah, yang artinya istirahat. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena setiap 4 rakaat, yaitu di rakaat yang keempat, sebelum melanjutkan ke rakaat yang kelima, kemudian di rakaat yang ke-8 sebelum witir, Rasulullah SAW beristirahat. Kenapa? Karena panjangnya sholat beliau. Sehingga ini dinamakan sholat tarawih. Dari segi nama saja seharusnya kita paham. Sholat tarawih itu harusnya lebih lama. Tapi hari ini seakan-akan sholat tarawih itu harus cepat. Harus ngebut. Nah jemaah sekalian, kalau sampai tidak tumak ninah, maka tidak sah sholatnya. Ini bahayanya. Ini termasuk ciri-ciri sholat orang munafik. Dan bahkan kalau kita perhatikan video ya, itu seperti sedang melecehkan sholat. Bahkan ada yang sampai ketawa-ketawa saat sedang sholat itu. Subhanallah. Jadi hati-hati, ini sifat sholat orang munafik. Kalau sampai tidak tumak ninah, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tumak ninah itu rukun sholat. Rukun sholat lebih dari wajib sholat. Wajib sholat andai terlupakan bisa diganti dengan sujud sahwi dan sholatnya sah. Enggak sujud sahwi pun sholatnya tetap sah. Tapi rukun sholat ditinggalkan dengan sengaja maupun lupa, sholatnya tidak sah dan enggak akan bisa digantikan dengan sujud sahwi. Sehingga di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang belum lama masuk Islam melakukan sholat dengan sangat cepat. Nabi SAW memperhatikan dia sholat. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Dia pun sholat lagi. Lalu datang kepada Nabi SAW, beliau mengatakan yang sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai berulang-ulang, lalu sahabat itu menyerah, ya Rasulullah, cara sholat seperti ini saja yang aku ketahui, tolong ajarkan saya. Maka Nabi SAW pun mengajarinya. Di antara yang beliau tekankan adalah, hendaklah engkau tumak ninah dalam setiap gerakan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Manusia pencuri yang paling jelek, yang mencuri dari solatnya sendiri. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku salatahu? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencuri dari solatnya? Qala, maka Nabi SAW bersabda,
la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula sujudnya. Jadi hati-hati, ini bisa membuat sholat tidak sah. Dan ini adalah ciri-ciri sholatnya orang munafik. Dan ulama juga mengatakan haddut tuma'ninah, ukuran minimal tuma'ninah itu adalah husulus sukun wa in qalla biqadri dzikri al-wajib. Adanya ketenangan dalam sholat meskipun sedikit. Dan di dalam ruku dan sujud minimalnya adalah seukuran membaca satu zikir yang wajib. Misalkan Subhana Rabbiyal Azim, minimal dia baca satu kali dengan bacaan yang benar. Kalau dia sudah tidak sempat membacanya karena waktu terlalu singkat, dia ruku atau sujud, maka itu menunjukkan dia tidak tumakninah. Dan juga jemaah sekalian, sangat fatal kalau sampai dia tidak sempat membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena saking cepatnya misalkan hilang satu huruf, apalagi hilang satu kata. Ini sangat mungkin terjadi. Lihat saja di video itu. Baru Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba langsung amin. Kalau seandainya benar-benar ada yang luput dari surat Al-Fatihah, maka ini juga melanggar rukun yang lain. Bahkan rukun yang paling penting dalam sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan juga jemaah sekalian, kalau sholatnya sangat cepat, sulit untuk khusyuk. Bahkan bisa dibilang hampir mustahil untuk bisa khusyuk jika sholatnya sangat cepat. Karena khusyuk itu sendiri, di antara maknanya adalah mentadabburi bacaan-bacaan sholat. Kita baca pelan saja, masih agak berat untuk mentadabburi. Bagaimana lagi kalau dibaca dengan cepat? Dan ini juga termasuk ciri sholat orang munafik. Ini ciri sholat orang munafik yang kelima. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qillatu dzikrillahi ta'ala fiha. Sedikitnya mengingat Allah di dalam sholat. Ini termasuk ciri sholat orang munafik. Sebagaimana dalam lanjutan ayat surat An-Nisa ayat 142, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang-orang munafik itu mengingat Allah dalam sholat mereka kecuali sedikit. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ay fi sholatihim la yakhsha'una fiha. Di dalam sholat mereka tidak khusyuk padanya. Wala yadruna ma yaqulun. Tidak pula mereka tahu apa yang mereka baca. Jemaah sekalian, khusyuk itu memang tidak mudah, tapi kan harus usaha. Begitu pula kalau kita nggak tahu apa yang kita baca, ya berusaha cari tahu, belajar. Minimal kita tahu terjemahan surat Al-Fatihah. Kalau kita bisa lebih mendalami tafsirnya, kita akan lebih khusyuk. Balhum fi salatihim sahun lahun. Akan tetapi mereka dalam solat mereka dalam keadaan lalai, hatinya tidak fokus. Wa amma yuradu bihim minal khair mu'ridun. Dan yang dimaksud berupa kebaikan-kebaikan dalam solat, mereka berpaling darinya. Mereka tidak mengerti hikmah solat, tujuan solat. Itu kan berdialog langsung dengan Allah. Jadi agak tidak masuk akal kalau kita bisa betah berhadapan dengan manusia, bahkan yang mengandung
maksiat seperti menonton hiburan-hiburan, betah berjam-jam, pegang HP, scroll HP, cuma gerak-gerak jempol itu nggak sadar bisa habis 2-3 jam. Tapi ketika berdialog dengan Allah, kita seakan nggak betah, pingin cepat-cepat selesai. Maka ini adalah ciri-ciri solatnya orang munafik. Dan yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa takhalluf an jama'atiha, tidak ikut solat berjamaah. Inilah pembahasan kita. Termasuk ciri-ciri orang munafik tidak mau ikut solat berjamaah, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Karena tidak ada yang akan memuji-muji mereka pada dua salat tersebut. Inilah jemaah sekalian 6 sifat salat orang munafik.